Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Emi Ardiani dari Prodi Sistem Informasi kelas karyawan. Di sini saya akan memaparkan presentasi terkait perancangan strategi sistem informasi untuk mendukung keberhasilan akuisisi bisnis digital marketing. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dari matkul IS Strategi Management and Acquisition. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Pentingnya AS dalam akuisisi bisnis. Sistem informasi berperan penting dalam memastikan sinergi operasional, integrasi data, dan pengambilan keputusan berbasis data. IS yang terintegrasi dapat mengurangi risiko operasional, mempercepat integrasi, dan meningkatkan ROI. Studi kasus menunjukkan bahwa IS mampu meningkatkan efisiensi hingga 35% dalam operasional seperti inventaris, pemasaran, dan layanan pelanggan. Dan selanjutnya, saya akan memaparkan ringkasan terkait hasil asesmen 7 saya yang menjadi patokan untuk saya membuat laporan di UAS ini. Di sini saya merangkum secara general hasil dari kategori-kategori di analisa SWOT. Yang pertama yaitu ada strength. Di sini saya rangkum menjadi tim digital marketing yang kompeten, CRM sederhana yang dapat dikembangkan. Yang kedua weakness, isinya tentang sistem terfragmentasi dan risiko keamanan data. Yang ketiga ada opportunities, isinya terkait berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Dan yang terakhir ada threats, isinya terkait kompetitor canggih, resistensi karyawan, dan risiko cyber. Selanjutnya yaitu ada tujuan strategi IS. Pertama yaitu mengintegrasikan data dari berbagai divisi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengoptimalkan proses akuisisi bisnis melalui teknologi modern. Dan yang ketiga, memastikan keamanan data selama proses implementasi. Kita masuk kepada bab strategi IS. Strategi-strategi inilah yang nantinya akan direncanakan untuk dilaksanakan. Strategi IS di sini saya bedakan menjadi 3. Yang pertama ada strategi IS dalam infrastruktur teknologi, isinya terkait modernisasi, peningkatan server, dan pemanfaatan AI. Modernisasi di sini nantinya ada migrasi ke cloud dan implementasi ERP. Lalu peningkatan server ada teknologi redundansi dan RAID. Serta implementasi AI ada analitik real time dan otomatisasi proses. Yang selanjutnya yaitu strategi IS dalam integrasi data dan aplikasi. Terdiri dari data warehouse terpadu yang nantinya dilakukan adalah arsitektur data terpusat dan melakukan ETL secara otomatis. Lalu ada EPA untuk interoperabilitas, ada standarisasi data menggunakan JSON, lalu automated reporting system. Nantinya akan menghasilkan dashboard interaktif dengan bantuan aplikasi Tableau atau Power BI. Terakhir ada strategi AS dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama ada pelatihan karyawan, nantinya menggunakan metode blended learning dan simulasi. Lalu ada komunikasi transparan, jadi nanti akan dilakukan rapat rutin dan kampanye internal. Lalu yang ketiga tim implementasi khusus. Nanti akan adanya tim dedicated atau perwakilan lintas divisi sehingga nantinya semuanya akan jelas dan KPI yang jelas untuk operasional. Selanjutnya ada evaluasi dampak strategi. Di sini saya bedakan menjadi 3. Yang pertama ada efisiensi operasional. Harapannya ke depan akan adanya pengurangan waktu pemrosesan data hingga 60%. Lalu yang kedua ada sinergi bisnis. Diharapkan ke depan akan adanya kolaborasi antar divisi melalui data terpusat, sehingga data-data yang ada atau yang akan disediakan tidak tersebar-sebar dan akan menjadi terpusat. Lalu yang ketiga yaitu ROI, peningkatan efektivitas kampanye hingga 25%. Rencana implementasinya saya bedakan menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu audit dan perencanaan data warehouse selama 3 bulan. Fase kedua, implementasi ERP dan API selama 6 bulan. Fase ketiga, pelatihan dan uji coba selama 2 bulan. Lalu fase keempat, ada evaluasi dan optimalisasi selama 3 bulan.
Kesimpulan dan rekomendasi yang saya sarankan, yang pertama ada strategi ES yang diusulkan nantinya mampu meningkatkan efisiensi, sinergi, dan ROI. Lalu yang kedua ada adopsi teknologi modern seperti cloud, AI, dan big data memberikan keunggulan yang akan kompetitif. Lalu yang terakhir ada implementasi kebutuhan komitmen dari seluruh tim melalui pengelolaan perubahan yang efektif. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.